Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya yakin dan percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Dan sebagai ungkapan syukur kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau memberikan pujian penyembahan, bahkan membawa hidup kita menjadi puji-pujian bagi Dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpinnya dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan akan mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorach misor, alehet bederehu wele yarech ito, lahalak be'et sarisa wela saka. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita ada di bulan Juni, tidak terasa Bapak Ibu, 5 bulan sudah kita lewati bersama dengan pandemi. Dan saya percaya saat ini dimanapun kita berada mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center, kita datang karena kita punya Tuhan yang besar. Kita ada karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memelihara hidup kita, yang selalu melindungi kita. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita ada dalam bahaya, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarkan pagi ini kami umat-Mu datang dengan kerinduan untuk mencari wajah-Mu, membawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Naikkan kami Tuhan, bawa kami masuk naik ke atas gunung-Mu yang kudus. Biarkan pujian kami menyenangkan-Mu Tuhan. Ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Dan Kau yang
segala Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pujian ini lebih lagi, saya rindu setiap kita coba lihat kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia Tuhan yang memberikan kita kuasa. Woo! Thank you Lord. Saya jemput semua jemaat sama-sama berdiri. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Mana? bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dan beringat di hadapan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dan beringat di hadapan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dan beringat di hadapan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhan, Kau besar. Haleluya. Thank you Lord. Di mandalah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Thank you Lord. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan.
Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu juga mentransfer melalui rekening yang tertera. Namun sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, betapa kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang mau mati bangkit bagi kami, menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah apa yang kami berikan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati gereja-Mu yang mengelola setiap taburan dari kami. Tuhan memberkati setiap pengurus gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat syukur kami hanya bagi-Mu. Kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Anugerah-Mu perisai bagiku, dan kasih-Mu menolongku selalu. Kebaikan-Mu yang mempesonaku, dan Kau tak harap balas. Tak Kau lihat kesalahanku, Kau terimaku apa adanya, dan Kau rela untuk selamatkanku. Kau tebusku dengan darah-Mu. Anugerah-Mu perisai bagiku, dan kasih-Mu menolongku selalu. Kebaikan-Mu yang mempesonaku, dan Kau tak harap balas. Tak Kau lihat kesalahanku,
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha pengasih, Allah yang mempedulikan kehidupan kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa berbicaralah kepada kami masing-masing dan kami mohon Roh Kudus-Mu menyingkapkan rahasia-rahasia yang dalam dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kuasa si jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami, mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersehati mengusir, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang menaungi kami dan menguasai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Ayat ini berbicara tentang tujuan hidup Yesus dan tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Satu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di daerah Samaria. Karena dalam keadaan lapar, maka murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makan. Tuhan Yesus sendiri menanti di pinggiran sumur. Tiba-tiba ada seorang wanita, perempuan Samaria yang mengambil air siang-siang, panas terik. Lalu kemudian terjadilah dialog. Dan disitulah perempuan ini menerima juru selamat, Yesus menjadi Tuhan dan sumber keselamatan dalam hidupnya. Nah, perempuan ini kemudian bersaksi di kampungnya bahwa dia bertemu dengan juru selamat. Nah, sementara murid-muridnya tiba kembali dengan membawa makanan. Lalu Tuhan Yesus didesak oleh mereka untuk segera makan karena mereka semua lapar. Tapi Tuhan Yesus kemudian menjawab kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Murid-murid bingung dan tidak mengerti apa maksud perkataan Tuhan Yesus. Mereka saling bertanya satu dengan yang lain, apakah ada orang lain yang membawa makanan kepada guru? Rupanya maksud dari Tuhan Yesus adalah menjelaskan kepada mereka tujuan hidupku. Makanan ini berarti sumber kehidupan. Ya, makananku, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Kalau aku ada di sini, ada di dunia ini, yaitu tujuannya untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Inilah tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Menyelesaikan kehendak, melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kita bicara tentang Roh Kudus, partner hidupku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, baru 2 minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya tema khotbah kita di bulan Juni ini masih berbicara tentang Roh Kudus. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus
Dan tema hari ini bicara tentang bagaimana kita menjadi partner Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukan saja menjadi sahabat bagi Roh Kudus, tetapi kita juga adalah partner. Partner itu rekan kerja, ya. Ada partnership antara kita dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, untuk apa, ya? Untuk apa kita menjadi partner Roh Kudus? Ya, kita menjadi partner Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah dan menggenapi setiap rencananya di dalam tiap aspek hidup kita. Melakukan kehendak Allah. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu di pinggir sumur di Samaria. Kehendak atau makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menggenapi atau melakukan setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hasil daripada melakukan kehendak Allah, hasil daripada berpartner dengan Roh Kudus, ya, bekerja sama dengan Roh Kudus, itu ada dua. Yang pertama, Tuhan dipermuliakan, dan yang kedua, kita menikmati berkat-berkat yang besar di dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian bagaimana seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk berpartner dengan Roh Kudus. Dia mengalami pelayanan yang luar biasa dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah desa Kristen yang terletak di balik sebuah gunung, ini keadaannya sangat miskin. Belum ada jalan desa, ya, sehingga perjalanan dari kota menuju desa itu bisa memakan waktu 15 sampai 20 jam. Hanya ada satu mata air di desa itu yang menghidupi dan menjadi sumber kehidupan dari semua penduduk yang ada di sana. Apabila musim kemarau tiba, maka terjadilah kekeringan dan semua penduduk menderita. Nah, kepala desa memiliki inisiatif, ya. Dia mengundang seorang hamba Tuhan untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani, untuk membangkitkan semangat daripada penduduk desa itu, supaya penduduk desa itu bangkit dari keadaan mereka yang miskin dan mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dengan harap-harap cemas dia menghubungi seorang pendeta dan akhirnya pendeta itu menyanggupi pelayanannya. Nah, tibalah harinya, ya, untuk KKR. Si pendeta ini berhari-hari berdoa, bahkan berpuasa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan kepada penduduk di desa ini agar hidupku menjadi berkat, firman Tuhan yang kusampaikan mengubah penduduk seperti yang diharapkan kepala desa. Dia berdoa dan kemudian dia mendengar suara Roh Kudus agar dia menyampaikan firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, kemudian dia mempersiapkan diri dan tibalah pada harinya dia menyampaikan firman Tuhan ini. Tadinya penduduk di sana lesu, karena apa? Sumber kehidupan di desa itu sangat minim, tidak ada yang bisa dihasilkan. Kalaupun mereka menghasilkan tanaman, buah-buahan, ya, mau dibawa ke kota pun sulit karena jalan di sana rusak berat. Dan belum ada jalan desa yang dibangun oleh pemerintah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja, menjamah hati setiap penduduk. Mereka sungguh-sungguh dibangkitkan imannya. Lewat firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin sumbernya kecil, mungkin sumber yang mereka miliki sedikit,
Tetapi kalau Tuhan beracara, kalau Tuhan memberkati, maka itu bisa berubah, berlimpah-limpah, dan bahkan masih ada sisa dari apa yang mereka miliki dan upayakan. Saudara, mendengar firman Tuhan itu mereka bangkit imannya, muncul pengharapannya. Karena apa? Karena firman Tuhan menjamah hati mereka dan mengubah cara pandang mereka. Iman mereka dibangkitkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, petunjuk Roh Kudus luar biasa. Melalui KKR itu banyak penduduk yang disadarkan. Dan kepala desa sungguh bersyukur kepada Tuhan. Lewat pelayanan si pendeta ini, banyak orang yang hidupnya diubahkan dan hidupnya mengalami lahir baru dan kemudian memiliki pengharapan yang baru kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, menjadi kawan sekerja Roh Kudus, maka hidup kita akan mempermuliakan Tuhan dan bukan hanya kita saja yang diberkati, tetapi orang-orang lain di sekitar kita juga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menjadi partner bagi Roh Kudus? Bagaimana kita menjadi partner dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Roh Kudus? Nah, ada dua hal yang penting. Yang pertama, tangkap visi Tuhan lebih dahulu. Tangkap visi dari Roh Allah itu, sehingga visi itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan menjadi visi saudara juga. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama, memahami tujuan dan visi Roh Kudus. Yang namanya partnership, yang namanya kerjasama, itu pasti ada tujuan dan visinya. Contoh nih ya, contoh yang sangat sederhana. Kalau saudara bersama dengan orang lain, dengan sahabat saudara, ingin liburan ke Bandung. Nah, apa tujuan dan visinya? Tujuannya ada, jelas. Menuju ke Bandung. Untuk apa? Untuk berlibur. Jadi kalau kita bekerja sama, berjalan dengan Roh Kudus, harus jelas dulu tujuan dan visinya. Nah, kenalilah visi daripada Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau ingin bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita perlu memahami tujuan dan visi Roh Kudus. Seperti yang kita pahami di atas, tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Ini adalah visi dan tujuan dari Roh Kudus. Nah, apakah saudara sudah menangkap kehendak Bapa bagi hidup kita? Apakah saudara sudah menangkap kehendak Tuhan bagi pekerjaan kita? Apakah saudara juga sudah menangkap kehendak Allah bagi gereja kita? Kalau kita belum menangkap apa tujuan Allah bagi hidup kita, maka hidup kita bisa sembarangan. Kita tidak akan menuju kepada rancangan Allah. Demikian juga di dalam pekerjaan kita dan juga di dalam pelayanan di gereja kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, ini bagian yang kedua. Abraham menjadi partner dari Roh Kudus. Tadi pahami apa tujuan dan visi Allah. Nah, ada sebuah contoh ketika Abraham menjadi partner dari Allah, menjadi partner bagi Roh Kudus. Ketika Allah menyampaikan visinya kepada Abraham, Abraham menangkap visi itu. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membalas dengan ayat yang kedua. Nanti kita baca ayat 3 bersama-sama. Saya akan baca memulainya dengan ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bersama-sama ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini jelas visi dari kerjasama antara Allah dengan Abraham yang disampaikan oleh Allah sendiri. Yang pertama adalah Tuhan menjadi Allahnya Abraham. Ini visinya. Abraham itu tadinya penyembah berhala. Ya. Ketika Allah menyampaikan visinya, tawaran untuk melakukan kerjasama, maka Allah berkata yang pertama, agar Allah menjadi Allah dan Tuhan bagi Abraham dan keluarganya. Tidak ada ilah lain selain Allah satu-satunya. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah itulah yang disembah oleh Abraham. Ini yang pertama visinya. Yang kedua, semua kaum di bumi diberkati melalui Abraham dan semua kaum percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadi ini bicara tentang visi besar, menyelamatkan seisi bumi untuk diberkati, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Abraham. Abraham menangkap visi ini dan menjadikan visi ini sebagai visinya. Ketika kita menangkap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ada pilihan. Apakah itu mau menjadi visi kita atau kita mengajukan visi kita sendiri. Nah, yang namanya kerjasama bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan roh Allah, maka visi Allah lah yang harus mewarnai segenap kehidupan kita. Di dalam kehidupan Abraham yang direnungkan, yang didoakan, yang dipikirin hari-hari itu adalah visinya Tuhan. Bukan visinya Abraham lagi. Jadi Tuhanlah pilihan satu-satunya di dalam kehidupan Abraham. Sejak saat itu Abraham yang tadinya namanya Abram dirubah menjadi Abraham. Menjadi orangnya Tuhan. Bukan lagi dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, ini bagian yang ketiga, memiliki visi yang sama. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki visi yang sama dengan Roh Kudus? Caranya ialah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menyerap apa yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan manusia. Dengan membaca dan merenungkan firman Allah, kita bisa tahu kerinduan hati Allah bagi manusia di dunia ini. Dengan membaca firman Allah, kita bisa tahu apa isi hatinya Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi, agar kita memiliki visi yang sama dengan Allah, yang adalah visi yang dimiliki oleh Roh Kudus juga, maka kita harus akrab dengan firman Tuhan. Kita perlu menangkap visi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita perlu menangkap visinya Tuhan bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi keuangan kita, dan bagi pelayanan kita. Ada banyak orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan. Bahkan memiliki berbagai-bagai karunia, bisa berbahasa roh, bisa bernubuat.
bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Tetapi belum tentu visi mereka sama dengan visinya Tuhan. Mereka punya tujuannya sendiri, mereka punya kehendaknya sendiri. Mereka membayangkan, oh kalau aku membangun keluarga, aku ingin keluarga yang seperti ini. Aku ingin seperti keluarga yang dibayang-bayangkan selama aku masih remaja. Mungkin saudara punya pikiran ketika saudara ingin membangun pekerjaan dan karir saudara. Dan saudara punya cita-cita sendiri. Pertanyaannya, apakah ketika saudara memikirkan itu, saudara melibatkan Tuhan? Melibatkan Tuhan di dalam merencanakan membangun dirimu. Merencanakan membangun keluargamu. Ketika engkau merencanakan membangun pekerjaan. Di dalam mengelola keuanganmu. Di dalam melakukan pelayananmu. Apakah itu sesuai dan sama dengan visinya Tuhan? Atau jangan-jangan saudara punya keinginan saudara sendiri. Dan kalau itu berasal dari diri kita, pasti ada tujuan yang berbeda. Untuk mencapai popularitas, untuk menikmati kekayaan dunia ini, untuk bersenang-senang. Ya, tujuannya pasti melenceng dari memuliakan Allah. Tadi kan kita belajar, ya. Kalau itu dari Tuhan, pasti hasilnya ada dua. Memuliakan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, memperkenalkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, hidup saudara diberkati, orang-orang di sekeliling saudara juga diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini adalah kerjasama antara kita dengan Roh Kudus, maka kita tidak boleh membuat rencana kita sendiri, tidak boleh membuat kemauan kita sendiri. Harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, karena Dia adalah komisaris utamanya. Dia adalah pemegang saham terbesar di dalam kehidupan kita. Jadi dialah yang menentukan arah dan tujuan hidup saudara dan saya. Ada banyak orang yang berpikir menjadi Kristen adalah hidup enak, hidup senang di dunia ini, dan bebas dari tuntutan dosa. Sehingga mereka hidup semaunya sendiri. Semaunya sesuai dengan cita-cita dan keinginan hatinya. Enggak gitu saudara. Tidak begitu. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus pemegang saham mayoritas di dalam kehidupan kita. Maka dialah yang menentukan arah dan tujuan hidup kita. Ada sebuah contoh bagaimana Reinhard Bonnke, seorang penginjil internasional, menyerahkan hidupnya untuk dipimpin dan dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia menjadi sahabat dan juga partner dari Roh Kudus. Ketika dia berumur 9 tahun, ya, dia mencuri uang ibunya. Reinhard lahir di dalam keluarga hamba Tuhan. Ayahnya adalah pendeta dan melayani di Jerman. Umur 9 tahun dia mencuri uang ibunya tidak menghukum dia. Ya, tetapi mengajaknya dia berbicara. Dia menegur anaknya dan berkata, "Reinhard, kamu sedang menuju ke neraka karena kamu menjadi pencuri." Wah, Reinhard tersentak dengan teguran ibunya yang tidak emosi. Dia menyampaikan dengan biasa saja, tapi justru itu menyentak hatinya. Saat itu juga Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Dia menangis terisak-isak dan mengakui kesalahannya. Lalu kemudian ibunya dengan lemah lembut memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Dia berkata kepada Reinhard, "Reinhard, Tuhan Yesus sanggup
mengampuni semua dosamu, dan membaharui hidupmu. Dan sejak saat itu dia membuka hatinya menerima Tuhan Yesus dan dia mengalami kelahiran baru ketika dia berumur 9 tahun. Nah, saat dia berumur 10 tahun, tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada Reinhard, "Reinhard, satu hari kamu akan memberitakan Injil di Afrika." Hah? Kaget karena dia tidak pernah mengalami pengalaman itu, dia berlari sambil menangis kepada ayahnya dan berkata, Papa, Tuhan bicara kepada saya." "Apa yang Tuhan katakan?" tanya ayahnya. Dengan antusias dia memperhatikan anaknya itu. Lalu Reinhard berkata, "Tuhan bilang, satu hari nanti aku akan memberitakan Injil ke Afrika." Lalu ayahnya berkata, "Nak, mari siapkan dirimu untuk menjadi hamba Tuhan." Lalu ayahnya mendoakan dia dan akhirnya ketika dia remaja, pemuda, dia melanjutkan studi ke Bible College di Wales. Dia menyelesaikan sekolahnya di Wales, lalu kemudian dia menikah dan melayani di Jerman sebagai hamba Tuhan selama 7 tahun. Nah, pada tahun 74 mulailah Reinhard merintis pelayanan ke Afrika. Dan ternyata apa yang Tuhan katakan kepada Reinhard Bonnke itu menjadi kenyataan. Ada banyak orang yang mensupport pelayanannya di Afrika. Ya, dengan panggung yang besar, dengan lampu-lampu sorot, ya, dan dengan sound system yang bermil-mil, berkilometer jaraknya, ya, bisa didengar oleh orang, jutaan orang yang datang. Dan ada banyak bus, truk yang digunakan untuk mengangkut orang-orang ini dari kampung-kampung yang ada di sekitar kota itu. Dan jutaan orang yang dilayani. Ini adalah suasana baik malam hari maupun siang hari ketika Reinhard Bonnke memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang di Afrika. Seluruh daratan Afrika dijangkau lewat pekabaran Injil, lewat KKR, lewat pelayanan kesembuhan, dan terakhirnya mereka ditantang untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saudara, lewat pelayanan Christ for All Nation yang dibangun oleh almarhum Reinhard Bonnke, ada 42 juta orang yang membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara lihat, ketika seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi partner, untuk menjadi rekan kerja dari Roh Allah dan menangkap visi yang Tuhan sampaikan, maka hidupnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Siapa yang pernah membayangkan seorang Reinhard kecil pada waktu dia masih berumur 10 tahun, nantinya kelak dia akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jutaan orang setiap kali hadir pada saat dia menyelenggarakan KKR di Afrika. Ini bukan biaya yang sedikit dan ini bukan pengerahan massa yang sedikit. Ini jumlahnya jutaan setiap kali dia melakukan KKR. Dan tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Reinhard mendapat visi Tuhan dan menjadikan visi itu miliknya. Nah, sejak saat itu Tuhan mempersiapkan dia dan mewujudkan visinya melalui Reinhard Bonnke. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Tuhan ingin kita menjadi partner Roh Kudus. Nah, caranya adalah kenali visi Tuhan. Kenali tujuan Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sejak saudara mengenalnya, ambil itu menjadi milik saudara dan menghidupinya di dalam kehidupan
saudara. Maka Tuhan akan mempersiapkan saudara. Lihat Abraham. Ketika dia menangkap visi Tuhan, dia berangkat dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah ayahnya menuju tempat yang Tuhan tunjukkan. Dan terjadi sebuah perubahan di dalam hidup Abraham. Hidupnya hanya berpusat kepada Tuhan saja. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apa yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah yang menjadi pusat kehidupan kita adalah fokus kepada COVID? Apakah yang menjadi pusat kehidupan kita adalah visinya Allah? Mestinya visinya Allah, bukan COVID. Ya. Buat Allah, COVID itu kecil. Tetapi persoalannya, apakah saudara sudah mengerti tujuan Allah dalam hidup saudara? Visi Allah dalam hidup saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan saat itu murid-muridnya belum mengerti. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan Dia di tengah-tengah dunia ini. Makanan kita adalah tujuan hidup kita. Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat berikutnya berkata, lihatlah ladang-ladang sudah menguning di sekelilingmu. Siapakah yang akan menuainya? Di sekeliling kita ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kabar baik. Ada banyak orang yang berputus asa di sekeliling kita karena menghadapi pandemi COVID. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka ketakutan. Mereka kehilangan pekerjaan. Saudara, hari-hari ini sebenarnya Tuhan ingin memakai hidup saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara menangkap rencana Tuhan dalam hidup saudara? Jangan-jangan kita punya tujuan sendiri. Ini artinya kita belum bisa menjadi kawan sekerja dari Roh Kudus. Karena ketika kita bangun yang kita pikirkan adalah apa yang harus aku lakukan hari ini, apa yang ingin aku capai hari ini, siapa-siapa saja yang harus aku hubungi hari ini supaya apa yang aku cita-citakan bisa tercapai. Kita baru sampai memenuhi keinginan kita sendiri, belum memenuhi keinginan Allah. Mari coba renungkan mulai pagi hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh layak menjadi partner dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus memiliki tujuan buat saudara. Dan ketika hidup saudara dipakai oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi alat yang luar biasa. Lewat hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup saudara diberkati, orang-orang di sekeliling saudara diberkati. Lewat cara apa? Lewat cara berpartner dengan Roh Kudus, karena pada saat kita menjadi partner Roh Allah, Allah memberikan kuasanya. Kuasa surgawi turun atasmu dan menjadi kekuatan di dalam pelayananmu. Ini bagian yang kedua. Bekerja dalam roh untuk mengikat dan melepas. Saudara, mari kita baca Matius 16 ayat 19 bersama-sama. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, ayat ini tadinya ditujukan kepada Petrus. Tapi sekarang ayat ini ditujukan kepada kita, gereja Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa itu kunci kerajaan sorga? Kunci kerajaan sorga adalah kuasa dari Allah. Kepadamu akan kuberikan kuasa Allah. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang dimaksud dengan kata mengikat dan melepas? Nah saudara, arti dari kata mengikat dan melepas itu artinya, mengikat itu sama artinya dengan melarang. Ya, melarang atau menolak. Kata mengikat
Dan melepaskan itu artinya melarang, menolak. Melepaskan adalah mengizinkan atau menerima. Ketika saudara dengan kata-katamu yang penuh kuasa itu, karena engkau menjadi partner Roh Kudus, dan engkau berkata, aku melarang kuasa si jahat mengganggu pemberitaan firman Allah. Maka kuasa Allah melingkupi kita semua. Bukankah setiap doa sebelum firman Tuhan saya selalu mengatakan hal ini? Tuhan tutup bungkus kita semua, kami tolak segala kuasa. Arti kata menolak itu adalah mengikat. Kami menolak segala kuasa-kuasa si jahat yang mau mencuri firman Allah dari hati dan pikiran kita, yang mau mengganggu konsentrasi kita. Itu dapat kita perkatakan dan perkataan kita ini mengandung kuasa Allah. Ya. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Ketika saudara melepaskan berkat, ya, artinya saudara mengizinkan berkat Allah, saudara menerima berkat Allah. Saudara bisa melepaskan berkat Allah untuk orang lain. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, ya, berkat itu dilepas kepada saudara dan saudara menerimanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa saja yang perlu kita tolak, yang perlu kita ikat dan kita larang dalam hidup ini. Karena di dalam diri kita ada kuasa Allah. Ya, dan ini perlu ditangkap oleh setiap orang yang mau menjadi partner Roh Allah. Karena di dalam diri saudara, sejak saudara menjadi partner Roh Kudus, di dalam dirimu ada kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tujuannya apa? Bukan untuk pamer, ya, bukan untuk sombong-sombong, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya hidup saudara memiliki kualitas dan kuasa surgawi dan saudara bisa memenangkan pertempuran di dalam pelayanan saudara. Apa yang harus kita tolak? Apa yang kita harus larang di dalam hidup ini? Lewat perkataan kita yang mengandung kuasa, kita bisa menolak sakit penyakit, kita bisa menolak kegagalan, menolak kutuk, ya, rancangan-rancangan jahat, menolak perpecahan, dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Doa saudara mengandung kuasa. Perkataan saudara, makanya perkataan kita harus dikuasai. Ya, karena di dalam perkataanmu mengandung kuasa Allah. Saya mengikat sakit penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya menolak kegagalan. Saya melarang kegagalan menghampiri usaha saya. Saya memutuskan, saya melarang segala kuasa-kuasa kutuk yang dilemparkan. Ada orang yang kerjanya hanya mengatakan kutuk, kutuk buat orang, kutuk untuk ancaman, untuk orang lain. Nah, kita menolak ini, ya. Ini pekerjaan si iblis. Rancangan-rancangan jahat, mungkin saudara punya bisnis. Mungkin saudara punya usaha, ya. Dan di dunia usaha, dunia bisnis itu banyak persaingan. Nah, saingan saudara percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan dan mereka memakai rancangan-rancangan jahat, memakai pekerjaan dukun dan kuasa-kuasa kegelapan untuk menyerang usaha saudara. Saudara perlu berdoa, ya, supaya usaha saudara dijaga dan dipelihara Tuhan. Nah, ini gunanya melibatkan Tuhan di dalam usaha saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam memelihara anak-anakmu. Saudara, saya percaya setiap orang percaya memelihara anak-anaknya dengan baik, mengajar mereka sesuai firman Tuhan, memberi contoh dan teladan. Tetapi bagaimana ketika mereka ada di luar rumah, di luar pergaulan dari keluarga? Mereka bertemu dengan teman-teman yang tidak pernah dididik dengan nilai-nilai firman Tuhan. Mereka tidak pernah dididik dengan disiplin yang daripada Tuhan, dari orang tua Kristiani. Akibatnya apa? Mereka menyerap itu juga.
Dan akibatnya apa? Mereka melakukannya juga dalam hidup mereka. Nah, ini gunanya kita menutup bungkus anak-anak kita. Menolak segala pengaruh-pengaruh jahat. Itu harus kita perkatakan. Ya. Menolak perpecahan, karena si iblislah yang suka merancang perpecahan. Perpecahan di dalam rumah tangga. Ya, perpecahan di dalam keluarga. Perpecahan di dalam pelayanan dan gereja. Itu pekerjaan iblis yang harus kita tolak, kita patahkan, kita larang beroperasi. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan perlu kita tolak, kita ikat, dan kita larang di dalam hidup kita. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, apa saja yang harus kita lepaskan? Apa yang harus kita izinkan dan terima di dalam hidup kita? Baik di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam mengelola keuangan kita. Apa yang harus kita lepaskan? Berkat Tuhan. Ya. Setiap hari ketika anak-anakmu ke sekolah, nah sekarang ini masih di rumah ya, tapi perlu didoakan setiap kali dia akan belajar online. Ya, saudara lepaskan berkat buat anak-anakmu. Yang bekerja, anak-anak yang bekerja, saudara lepaskan berkat Tuhan atas anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu menjadi berhasil. Ya, itu perkataan luar biasa. Ya, apa yang saudara lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di sorga. Ketika saudara melepaskan berkat bagi anak-anakmu, berkat itu terlepas dari sorga memberkati hidup saudara. Anak saudara. Apalagi yang harus kita lepaskan? Anugerah Tuhan, anugerah keselamatan. Mungkin saudara melihat saudara-saudara atau keluarga saudara yang belum menerima Tuhan, tetangga saudara yang belum menerima Tuhan, asisten rumah tangga yang belum menerima Tuhan. Mari perkatakan, aku melepaskan anugerah keselamatan. Aku melepaskan anugerah Tuhan bagi hidupnya. Saudara sedang menghadapi sebuah tantangan. Saudara sedang membangun sebuah usaha, ya, dan saudara mengalami kesulitan. Lepaskan terobosan, ya. Aku melepaskan terobosan dari Tuhan. Aku mengizinkan terjadi terobosan di dalam usahaku yang menghadapi hambatan. Ya, perkatakan hal-hal yang positif. Aku melepaskan terobosan bagi jiwa-jiwa yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Ada terobosan baru sehingga mereka diubahkan oleh Tuhan, mereka diselamatkan. Jawaban doa, ya. Lepaskan jawaban doa. Izinkan jawaban doa dari Tuhan terjadi. Melepaskan mujizat Tuhan, ya. Semua hal yang baik dari Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini kata-kata yang memiliki dampak luar biasa yang perlu diketahui oleh setiap orang percaya yang menjadi partner Roh Kudus. Ya. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa seperti itu tapi kok tidak terjadi terobosan, kok enggak ada berkat, kok enggak ada jawaban doa. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengerti visi Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, untuk tujuan hidup kita sendiri, untuk cita-cita kita sendiri, perkataan saudara tidak memiliki kuasa. Tetapi kalau untuk tujuan Tuhan dan visinya Tuhan, itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Saya punya contoh, 2 orang gadis yang melayani dengan kuasa mengikat dan melepaskan ini. Ya, 2 orang gadis ini bersaksi tentang pelayanan mereka. Umurnya yang satu 18 tahun, yang satu 16 tahun, dari keluarga yang berbeda. Mereka ini bersahabat, mereka mengalami kelahiran baru dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya. Lalu kemudian mereka terpanggil untuk menyediakan waktu setiap tahun selama 1 bulan untuk pelayanan. Ya, dengan membiayai diri sendiri. Mereka menabung, ya, dan uang yang mereka bawa tidak lebih dari $25.
Ya, mereka pergi dengan berjalan kaki, kadang-kadang menumpang kendaraan. Ya, dengan uang $25 itu mereka gunakan untuk menginap dan untuk makan minum. Mereka gunakan seirit-irit mungkin. Kalau bisa numpang, mereka numpang. Nah, saudara, dua pemudi ini ya, mereka bergerak dari satu kota ke kota lain memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Biasanya orang yang bertobat lewat pelayanan mereka ini mengundang mereka menginap di rumahnya, ya, tinggal di rumahnya. Lalu tuan rumah ini mengundang saudaranya, mengundang tetangganya, mengundang teman-temannya untuk mendengar Injil dari mereka berdua. Biasanya setelah terbentuk sebuah gereja atau persekutuan, maka dua orang ini akan pergi ke kota lain dan memberitakan Injil kembali. Sebuah kisah yang luar biasa, mereka cerita ketika 40 hari mereka pergi pelayanan. Kaki mereka memar-memar karena banyak berjalan kaki ya di dalam pelayanan mereka. Ya, karena mereka pergi dari satu kampung ke kampung yang lain untuk memberitakan kabar baik. Dan yang luar biasanya ada 18 gereja yang berhasil mereka bangun, mereka rintis dengan minimal satu gereja itu 40 orang isinya. Banyak yang lebih dari 40, minimal 40 orang. 18 gereja dalam 40 hari. Saudara, dua pemudi ini melayani di China, di daratan Cina. Ya, mereka menerima Yesus dari sejak muda dan api Roh Kudus itu berkobar-kobar terus di dalam hati mereka. Apakah mereka pendeta atau sekolah teologi? Tidak. Mereka hanya membaca Alkitab dan menggantungkan harapannya, hidupnya sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saudara, mereka di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak di tengah-tengah keluarga mereka masih sekolah, ya, dan mereka juga setiap harinya membantu pekerjaan di rumah, membantu orang tuanya, karena mereka bukanlah berasal dari keluarga yang berkecukupan, tetapi hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka menggunakan dengan tepat kuasa yang Tuhan berikan di dalam mengikat dan melepaskan, di dalam melarang dan mengizinkan, di dalam pelayanannya. Apa yang mereka hadapi? Oh, banyak, saudara. Mengikat roh-roh jahat yang mengganggu orang-orang yang ingin diselamatkan. Mengikat orang itu, ya, mengikat kuasa gelap yang menguasai orang itu sehingga kuasa gelap itu tidak berkuasa lagi terhadap orang yang dikuasai. Sehingga orang itu dilepaskan dan dia bisa menerima Yesus. Seringkali di tempat-tempat ramai, di pasar-pasar ketika mereka memberitakan kabar baik, mereka diganggu oleh preman-preman. Bahkan ada yang mau memperkosa mereka. Tapi dengan kuasa yang mereka miliki, mereka ikat segala roh-roh jahat, rencana-rencana jahat manusia. Mereka ikat. Dan mereka melepaskan anugerah keselamatan kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka di dalam pelayanannya melepaskan mujizat Tuhan, melepaskan kuasa kesembuhan, melepaskan cuaca yang cerah ketika mereka sedang memberitakan Injil di sebuah lapangan, tiba-tiba mendung dan orang-orang udah siap-siap mau meninggalkan tempat itu. Dan mereka berdoa dengan kuasa Tuhan. Aku larang hujan turun di atas tempat ini. Dan aku perintahkan hujan turun di sebelah. Saudara, benar yang terjadi. Tempat itu tetap kering, justru orang yang sedang bersiap-siap mengurungkan niatnya karena di luar lapangan itu hujan. Justru mereka aman ketika mereka ada di tengah lapangan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lihat ya, kuasa Tuhan yang menyertai. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Apabila kita menjadikan Roh Kudus sebagai partner hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kenali visi dan tujuan Allah bagi hidup kita. Lalu kemudian ada kuasa yang menyertai ketika kita menjadikan visi dan tujuan Allah menjadi visi dan tujuan
dalam hidup kita. Selamat mempraktekkan dalam hidup kita menjadi partner Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, bersukacita atas anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami pagi hari ini tentang tujuan Tuhan, visi Tuhan bagi hidup kami. Biarlah mata kami dicelikan dan kami mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami dan menjadikan tujuan Tuhan menjadi tujuan hidup kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berarti. Kami menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik yang ada di Indonesia maupun di berbagai-bagai belahan dunia. Tuhan memberkati. Kami melepaskan kuasa Roh Allah untuk memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang sedang dihadapi, tantangan dalam hidup ini, sakit penyakit, penderitaan, itu tidak membuat mereka undur dari Tuhan, tapi membuat mereka semakin dicelikan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin mengikuti rencana Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memulihkan negeri kami dari wabah COVID. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kabinet menteri, bahkan semua gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyelenggarakan vaksinasi kepada seluruh penduduk di Indonesia. Tuhan berikan kelancaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita mempersiapkan diri, kita menaikkan pujian di Golgota, darah Kristus tumpah.
Jemaat yang dikasih Tuhan, di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita akan menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mari kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari minta pengampunan dosa, sehingga saat ini juga saudara disucikan dan dikuduskan. Saudara dilayakkan untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Nya. Untuk itu kita akan berdoa masing-masing di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La fete fakete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib telah menebus segala dosa dan kesalahan kami dan harganya telah lunas dibayar. Dengan pengampunan dan anugerah keselamatan itu, kami bisa hidup sesuai dengan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan iman yang seperti itu, kami mau memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita memakannya. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete extaf tu pandes, tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon kepolon, echinomenon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menghapus segala dosa kesalahan kami, telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat Tuhan, mari kita masing-masing berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan Kristus di kayu salib. Engkau anak domba Allah yang mengorbankan dirimu untuk keselamatan seisi dunia. Kami yakin dan percaya dosa dan kesalahan kami sudah diampuni lewat pengorbananmu dan hidup kami diselamatkan. Hidup kami menjadi tidak sia-sia lagi di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita telah dijamu oleh Tuhan sendiri lewat perjamuan kudus. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya bagi kita untuk keselamatan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan bagi persepuluhan. Mari kita siapkan persepuluhan kita. Caranya ada dua. Yang pertama, kita mengirimkan persepuluhan kita ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami karena ini merupakan milik Tuhan.
Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan persepuluhan. Seperti janji Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap di langit memberkati hidup kami. Engkau akan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merebut berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita, kami membawa persembahan persepuluhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan persepuluhan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Orang yang mencari Tuhan pasti hidupnya diberkati. Beberapa pengumuman bagi kita semua di dalam ibadah hari Minggu 6 Juni. Yang pertama, program Diakonia Berbagi masih tetap kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan sumbangannya, silakan mengirim ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Yang pertama dengan mengirimkannya ke nomor rekening, yang kedua dengan men-scan QRIS. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, dan saudara rindu untuk mendapatkan pelayanan doa dan konseling, dapat mengirimkan pesan ke nomor handphone di bawah ini dan mengirimkan beban doa dan juga nama saudara. Nanti Departemen Doa dan Konseling akan segera menghubungi saudara dengan senang hati. Talkshow Diaspora TV selalu ditayangkan hari Sabtu jam 1 siang. Silakan menyaksikan, Tuhan memberkati saudara. Informasi ibadah, GKRI Diaspora City Center yang terletak di Gedung Tamrin City lantai 6, setiap hari Minggu menyelenggarakan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu jam 8 pagi, untuk umum dalam ibadah raya jam 10 pagi, untuk youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki gereja tetap, kami mengundang untuk ikut bergabung dan bertumbuh dan berakar di GKRI Diaspora City Center bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, di berbagai tempat, untuk bangkit berdiri. Kita akan menutupnya di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam berbagai-bagai pergumulan. Kami berdoa untuk Rikson Silalahi yang mengalami masalah di jantungnya. Kami berdoa juga untuk Pak Riko yang mengalami pergumulan iman agar Tuhan meneguhkannya. Pergumulannya terhadap penyakit dan pemulihan di dalam keluarga, khususnya hubungan dengan istrinya. Tuhan menjamah keluarga ini. Kami berdoa untuk Barita Siadari, Tuhan Engkau menjamah dan menyingkapkan rahasia-rahasiamu yang dalam mengenai pribadimu sehingga dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi dan hidupnya terus bertumbuh di dalam iman percaya. Kami berdoa untuk Pak Igan Nainggolan yang mengalami stroke ringan, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk Arga Lalu yang mengalami masalah sakit mata. Kami berdoa untuk Pak Sakti Sihaan yang saat ini sedang menjalani terapi tulang ekor belakang dan juga telapak kaki. Kami berdoa juga untuk Ibu Kumpul yang mengalami syaraf kejepit, Tuhan memulihkannya. Kami berdoa untuk Saudari Ica, Pak Mohtar juga yang saat ini sedang belajar untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Ripka yang menjalani terapi saraf tulang belakang. Kami melepaskan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kami melepaskan keselamatan dan anugerah bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari keselamatan dalam hidupnya. Kami berdoa terus untuk Ibu Darti Panjaitan, untuk Ibu Romondang Raja Guguk, untuk Ibu Maria Siregar, untuk Ibu Tambunan yang sakit. Tuhan menjamah dan memulihkan. Tuhan membangkitkan iman, percaya dan pengharapannya di dalam Kristus. Di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati Saudari Riana Huta Barat, juga Daud
Simarmata yang baru saja melaksanakan pernikahan. Demikian juga anak kami Yemima Sinaga yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam hari-hari di depan. Kalau Tuhan sudah memelihara dia sepanjang tahun yang lalu, maka tahun di depan Tuhan pegang tangan mereka dan berkati apa yang mereka kerjakan sehingga berhasil. Dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan, hidup mereka menjadi partner bagi Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Allah, beri puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersatu sejenak dan jangan lupa nanti sore kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan jalan lurus. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kita sudah di akhir ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau